Kisah nyata horor pesugihan penjual lontong tumbal ayam hitam, kembang 7 rupa, dan minyak cendana. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, Buminah menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah terbangun dengan semangat, meskipun lelahnya tak bisa dipungkiri. Suara ayam berkokok menjadi alarm alami yang membangunkannya, dan aroma kopi yang diseduhnya mengisi udara pagi yang segar. Buminah, seorang ibu rumah tangga berusia 41 tahun, tinggal bersama suaminya, Pak Hamid, dan 2 anak mereka, Rini yang berusia 15 tahun dan Budi yang masih 10 tahun. Kehidupan mereka sederhana, dengan penghasilan yang pas-pasan dari pekerjaan Pak Hamid sebagai buruh pabrik. Setiap rupiah yang masuk ke dalam rumah sangat berarti, dan Buminah berusaha keras untuk mengelola anggaran rumah tangga agar semua kebutuhan bisa terpenuhi. Setelah menyiapkan sarapan, Buminah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Rini, yang sedang beranjak remaja, sering kali mengeluh tentang betapa sulitnya hidup mereka. "Ma, kenapa kita tidak bisa seperti keluarga lain yang punya mobil dan rumah besar?" tanya Rini dengan nada kecewa. Buminah hanya bisa tersenyum pahit, berusaha menutupi rasa sakit di hatinya. "Setiap orang punya jalannya masing-masing, Nak. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki," jawabnya, meskipun dalam hati ia merindukan kehidupan yang lebih baik. Setelah mengantar anak-anak, Buminah segera bersiap membuka warung makan kecil yang menjual lontong kupat, makanan khas Surabaya yang diwarisi dari ibunya. Warung itu berada di depan rumah mereka, dengan tenda biru yang mulai pudar dan beberapa meja kayu sederhana. Walau tampak kecil dan sederhana, warung itu adalah harapan Buminah untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Namun, beberapa bulan terakhir, warungnya sepi pelanggan. Apa yang salah dengan usaha ini? Pikirnya sambil menyajikan lontong untuk satu-satunya pelanggan yang datang hari itu. Keberhasilan yang pernah ia bayangkan kini terasa makin jauh. Ia berusaha keras untuk berinovasi, tetapi semua usaha tampak sia-sia. Setiap malam, ketika warung tutup, ia merasa tertekan dan bingung. Malam itu, setelah menutup warung, Buminah duduk sendirian di teras rumah. Suara cicada mengisi keheningan malam, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma lembab dari hujan yang baru saja reda. Ia teringat masa kecilnya saat ibunya masih hidup, mengajarinya cara memasak lontong kupat, penuh cinta dan harapan. Namun, kenangan itu kini terasa menyakitkan, karena ia merasa tidak mampu meneruskan warisan itu dengan baik. Dihadapkan pada situasi ekonomi yang semakin sulit, pikiran untuk mencari jalan pintas mulai mengganggu pikirannya. Buminah mendengar beberapa tetangga berbicara tentang pesugihan, cara cepat untuk mendapatkan kekayaan yang bisa mengubah nasib. Ia berusaha menepis pikiran itu, tetapi semakin ia tertekan, semakin sulit untuk menolak. "Apakah ini satu-satunya jalan?" tanyanya dalam hati, merasa terdesak oleh situasi yang semakin sulit. Ketika menatap langit malam yang gelap, Buminah merasakan campuran harapan dan ketakutan. Ia tahu risiko yang ada, tetapi keputusasaan membuatnya sulit berpikir jernih. Kehidupan yang penuh perjuangan ini menjadi titik awal bagi Buminah untuk mempertimbangkan jalan yang tak terduga. Pilihan itu akan membawanya ke dalam pusaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, mengubah takdirnya dan keluarganya selamanya. Setelah beberapa malam merenung, Buminah akhirnya mengambil keputusan yang berat untuk menemui Mbah Dul, seorang dukun terkenal di desanya. Mbah Dul dikenal sebagai sosok yang bisa membantu orang-orang dalam situasi sulit, dengan kemampuan untuk melakukan ritual pesugihan. Buminah merasa campur aduk, di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada ketakutan akan konsekuensi yang mungkin muncul. Pagi itu, Buminah mengenakan baju sederhana dan menyisir rambutnya rapi sebelum berangkat. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Mbah Dul, yang terletak di ujung desa. Jalan setapak itu dikelilingi oleh tanaman hijau dan pohon-pohon rimbun, namun suasana terasa suram. Pikiran tentang apa yang akan ia katakan kepada Mbah Dul mengisi benaknya. Sesampainya di rumah Mbah Dul, Buminah merasakan aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Dinding rumah terbuat dari kayu tua,
dan halaman dipenuhi berbagai sesajen yang ditawarkan oleh pengunjung sebelumnya. Ia mengetuk pintu dengan ragu, dan tak lama kemudian, Mbah Dul muncul dengan senyum misterius di wajahnya. "Selamat datang, Nak. Apa yang kau cari?" tanyanya sambil mengamati Bu Minah dengan tatapan tajam. Bu Minah mengumpulkan keberaniannya. "Mbah, saya ingin meminta bantuan. Warung saya sepi, dan saya ingin mencari kekayaan untuk keluarga saya," ungkapnya, suara bergetar. Mbah Dul mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk pelan. "Kau datang ke tempat yang tepat. Namun, ingat, setiap permintaan ada harga yang harus dibayar." Mbah Dul kemudian menjelaskan bahwa untuk melakukan ritual pesugihan, Bu Minah perlu menyediakan sesajen tertentu. "Kau harus membawa darah ayam hitam, kembang 7 rupa, minyak cendana, dan kendi kecil berisi air," jelasnya. Bu Minah merasa terkejut, tetapi keputusannya sudah bulat. Ia ingin melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarganya. "Apakah ada risiko?" tanya Bu Minah, suara bergetar. Mbah Dul menatapnya dengan serius. "Setiap ritual memiliki konsekuensi, Nak. Kau harus siap dengan apapun yang akan terjadi setelahnya." Pesan itu menghantui pikiran Bu Minah saat ia meninggalkan rumah Mbah Dul. Setelah pulang, Bu Minah mengumpulkan semua yang diperlukan untuk ritual. Ia mencari ayam hitam di pasar, membeli minyak cendana, dan mengumpulkan kembang 7 rupa. Setiap langkah terasa berat, namun harapan untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya terus melangkah. Malam itu, setelah menyiapkan semua sesajen, Bu Minah merasa campur aduk. Ia tahu bahwa ritual ini bukanlah hal sepele, tetapi rasa putus asa untuk memperbaiki kehidupan keluarganya mengalahkan segala keraguan. Ia menyiapkan altar kecil di dapur warung, dengan hati berdebar, menunggu momen yang dianggapnya akan mengubah hidupnya. Ketika malam tiba dan suasana sepi, Bu Minah mulai melakukan ritual pertamanya. Dengan tangan bergetar, ia menaburkan darah ayam di dapur yang selama ini sepi. Aroma darah dan minyak cendana memenuhi udara, dan suasana terasa mistis. Ia berdoa dengan penuh harapan, berharap penunggu gaib yang diyakini bisa membantunya mendengar permohonannya. Setelah mengakhiri ritual, Bu Minah merasa tenang, namun di dalam hatinya, ada rasa takut yang tak kunjung hilang. Apakah semua ini akan berhasil? Apakah ia akan mendapatkan kekayaan yang diinginkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengisi pikirannya, sementara ia berharap agar ritual ini akan membawa perubahan yang diharapkannya. Malam itu, saat Bu Minah berbaring di tempat tidur, ia tidak bisa tidur nyenyak. Suara angin berdesir di luar, dan bayangan-bayangan aneh seolah menari di dinding kamar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya akan segera berubah. Setelah menjalani ritual pertama dengan campur aduk perasaan, Bu Minah merasakan semangat baru. Pagi harinya, ia bangun lebih awal, bertekad untuk memulai hari dengan penuh harapan. Warungnya yang sepi selama ini tampak lebih cerah di bawah sinar matahari pagi. Ia berdoa dalam hati, berharap agar usaha yang dilakukannya tidak sia-sia. Dengan semangat yang baru, Bu Minah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk membuka warung. Aroma lontong kupat yang menggoda mulai memenuhi dapur, dan ia berharap bisa menarik perhatian pelanggan. Namun, di sudut hatinya, rasa cemas tetap ada. Ia tidak bisa melupakan petunjuk Mbah Dul tentang risiko yang harus dihadapi. Hari pertama setelah ritual dimulai dengan lambat. Beberapa pelanggan datang, tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Bu Minah merasa kecewa, tetapi ia berusaha untuk tetap optimis. Mungkin butuh waktu, pikirnya. Ia terus melayani pelanggan dengan senyum, berharap keajaiban akan terjadi. Malam harinya, Bu Minah kembali ke dapur, merenungkan ritual yang telah dilakukannya. Ia menyiapkan kembali sesajen yang sama, menaburkan darah ayam dan menyalakan kembang 7 rupa. Suara gemericik air dari kendi kecil menambah suasana yang mistis. Bu Minah merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, meskipun ketakutan tetap menghantuinya. Setelah menyelesaikan ritual, ia merasa tenang untuk sesaat. Namun, saat ia tidur, malam itu terasa berbeda.
Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Seolah ada langkah kaki yang bergetar di tanah, dan angin berdesir lebih keras dari biasanya. Bu Minah terbangun, jantungnya berdebar kencang. Apa ini? Tanyanya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, saat membuka warung, Bu Minah terkejut melihat banyak pelanggan sudah menunggu. Dalam waktu singkat, warungnya penuh dengan orang-orang yang ingin mencicipi lontong kupat. Kegembiraan mengalir dalam dirinya, dan ia merasa seolah semua usahanya terbayar. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat melayani pelanggan satu persatu. Keberhasilan itu membawa rasa bahagia yang luar biasa. Setiap piring lontong yang disajikan seolah menjadi tanda bahwa usahanya tidak sia-sia. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mulai menghantui. Suara-suara aneh di malam hari semakin sering terdengar, dan aroma anyir mulai menyelimuti dapur warungnya. Bu Minah berusaha menepis pikiran-pikiran negatif itu. Ini semua hanya imajinasiku, yakinnya. Namun, saat malam tiba, rasa takut kembali menggerogoti hatinya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara langkah kaki di malam hari semakin sering terdengar, dan bau aneh terus mengganggu indera penciumannya. Suatu malam, saat ia sedang menyiapkan lontong, seorang pelanggan tiba-tiba berteriak. "Apa itu?" tanyanya dengan wajah pucat. Bu Minah menoleh, hanya untuk melihat bayangan gelap melintas di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa panik. "Mungkin hanya imajinasiku," ucapnya berusaha menenangkan diri. Tetapi ketakutan mulai merayapi pikirannya. Kekecewaan dan kebahagiaan berbaur dalam perjalanan usahanya. Warungnya yang kini ramai dipenuhi pelanggan membuatnya merasa beruntung, tetapi di sisi lain, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ritual pesugihan yang dilakukannya memiliki konsekuensi, dan ia mulai merasakan dampak dari pilihan yang telah dibuatnya. Dalam keadaan bingung dan tertekan, Bu Minah menyadari bahwa kesuksesan yang diraihnya tidak semudah yang ia bayangkan. Sisi gelap dari pesugihan mulai menunjukkan wajahnya, dan pertarungan antara harapan dan ketakutan semakin intens. Ia ingin hidup lebih baik untuk keluarganya, tetapi apakah harga yang harus dibayarnya terlalu tinggi? Seiring berjalannya waktu, kesuksesan warung lontong kupat Bu Minah semakin meningkat. Namun, di balik lonjakan pelanggan dan keuntungan yang mengalir, ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangan hidupnya. Keanehan-keanehan mulai muncul dan menambah kecemasan yang menggelayuti hatinya. Malam-malam di warungnya kerap diwarnai dengan suara-suara aneh. Suara langkah kaki yang terdengar di dapur, meski tidak ada seorang pun di sana. Aroma anyir yang tiba-tiba muncul, seolah mengingatkannya pada darah ayam yang digunakan dalam ritual. Bu Minah berusaha menenangkan pikirannya, tetapi rasa takut semakin menggerogoti ketenangannya. Suatu malam, saat semua pelanggan telah pergi, Bu Minah sedang membersihkan meja. Tiba-tiba, ia mendengar suara perempuan menangis di sudut dapur. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Ini hanya halusinasi, pikirnya, tetapi suara itu terus menggema di telinganya. Kejadian tersebut membuatnya semakin cemas. Pak Hamid, suami Bu Minah, mulai merasakan perubahan aneh dalam hidup mereka. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mendesak Bu Minah untuk berhenti melakukan ritual pesugihan. "Kau harus berhenti, Minah. Warung ini sudah ramai, tapi aku merasa ada yang salah," katanya dengan nada khawatir. Bu Minah hanya bisa menggelengkan kepala, terjebak antara rasa bersalah dan kebanggaan atas kesuksesannya. Konflik dalam keluarga pun mulai berkembang. Rini, anak perempuan mereka, seringkali terbangun malam hari, ketakutan dan merasa ada yang mengawasi dari kegelapan. "Ma, aku tidak mau tidur sendirian. Aku merasa ada yang aneh di rumah ini," kata Rini dengan wajah pucat. Bu Minah berusaha menenangkan anaknya, tetapi hatinya sendiri bergetar oleh rasa takut yang sama. Seiring waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Para karyawan di warung melaporkan melihat bayangan gelap melintas, dan pelanggan mulai merasa tidak nyaman untuk kembali. Dalam sebulan,
Meskipun keuntungan terus mengalir, rasa cemas dan ketidakpastian mengisi atmosfer warung. Bu Minah mulai merasa terperangkap dalam kesuksesan yang tidak murni. Suatu sore, saat warung sedang ramai, Rini mengalami kecelakaan saat pulang dari sekolah. Ia terjatuh dan mengalami luka parah di kakinya. Kejadian itu membuat Bu Minah hancur. Ia merasa seolah semua yang baik dalam hidupnya mulai runtuh. Rini dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, dan selama itu, Bu Minah tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Selama Rini dirawat, Bu Minah merasa bersalah. Ia mulai mempertanyakan keputusan untuk melakukan pesugihan. Apakah semua ini karena aku? Pikirnya dengan air mata mengalir. Ia merasa seolah ada karma yang menghantuinya, dan rasa penyesalan mulai menghimpit dadanya. Bahdul pernah memperingatkannya tentang konsekuensi yang harus dihadapi, tetapi ia mengabaikannya demi harapan akan kekayaan. Ketika Rini akhirnya pulang dari rumah sakit, suasana di rumah semakin kelam. Bu Minah berusaha untuk menghibur anaknya, tetapi kekecewaan dan rasa bersalah terus menghantuinya. Pak Hamid juga semakin tidak nyaman dengan situasi yang ada. Kita perlu menjauh dari semua ini, Minah. Kita harus mengakhiri semua ritual ini sebelum semuanya terlambat, ucapnya dengan tegas. Namun, Bu Minah merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin menghentikan semua ritual, tetapi di sisi lain, kesuksesan yang telah diraihnya memberi harapan baru untuk keluarganya. Ia merasa terjebak antara dua dunia, dan setiap malam, suara-suara aneh di rumahnya semakin menguatkan rasa cemas dalam hatinya. Dampak dari ritual pesugihan yang dilakukannya kini tidak hanya dirasakan oleh Bu Minah, tetapi juga oleh seluruh keluarganya. Kesedihan dan ketidakpastian menyelimuti rumah mereka, dan lingkungan sekitar mulai merasakan dampaknya. Cerita tentang warung lontong kupat yang kini dianggap angker menyebar di kalangan masyarakat, menambah beban pikiran Bu Minah. Dengan setiap langkah yang diambil, ia semakin merasa terjerat dalam keputusan yang telah dibuat. Ketika harapan dan ketakutan saling beradu, Bu Minah harus menghadapi kenyataan pahit yang akan segera terungkap. Akankah ia mampu mengambil keputusan yang tepat sebelum terlambat? Saat malam kembali menyelimuti rumahnya, suara-suara aneh terus menggema, seolah mengingatkannya bahwa semua ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang tidak terduga. Setelah kecelakaan yang menimpa Rini, kehidupan Bu Minah dan keluarganya semakin suram. Rasa cemas dan bersalah menghinggapi setiap sudut rumah mereka. Rini, yang semula ceria, kini menjadi pendiam dan sering terbangun di malam hari, ketakutan. Bu Minah merasa hancur melihat putrinya yang seharusnya bersemangat, kini hidup dalam ketakutan. Suatu malam, ketika semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, Pak Hamid mengungkapkan kekhawatirannya. Minah, kita harus benar-benar menghentikan semua ini. Rasanya semakin tidak nyaman. Aku merasa ada yang salah, ujarnya dengan nada tegas. Bu Minah menundukkan kepala, merasa tertekan oleh situasi yang semakin memburuk. Ini semua karena ritual yang kau lakukan. Pak Hamid melanjutkan, suaranya penuh emosi. Kita mendapatkan kesuksesan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Rini mengalami kecelakaan, dan aku tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Bu Minah merasa panik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual itu akan membawa bencana bagi keluarganya. Malam itu, saat semua orang tidur, Bu Minah terbangun oleh suara tangisan yang lembut. Ia mengikuti suara itu ke dapur dan menemukan bayangan samar di sudut ruangan. Rini, tanyanya pelan, tetapi bayangan itu menghilang secepat ia melihatnya. Hatinya berdebar kencang, dan perasaan ketakutan menjalari dirinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Keesokan harinya, Bu Minah memutuskan untuk kembali menemui Bahdul. Ia ingin mencari solusi untuk menghentikan semua keanehan yang terjadi di rumahnya. Saat ia tiba di rumah Bahdul, dukun itu menyambutnya dengan tatapan serius. Apa yang kau inginkan, Nak? Tanyanya, suaranya terdengar berat. Semua ini, semua yang terjadi, aku ingin menghentikannya, ungkap Bu Minah, suara bergetar. Bahdul menggelengkan kepala. Kau sudah terikat dengan perjanjian.
Semua ritual yang telah kau lakukan membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Bu Minah. Ia merasa terperangkap dalam kesalahan yang terus menghantuinya. Kau harus melakukan pengorbanan lain jika ingin menghentikan semuanya, lanjut Mbah Dul. Tetapi ingat, setiap pengorbanan ada harganya. Bu Minah merasakan dadanya bergetar. Pengorbanan apa? Tanyanya dengan nada cemas. Mbah Dul hanya tersenyum misterius, dan Bu Minah merasa semakin bingung. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Bu Minah merasa putus asa. Ia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi, tetapi ia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara-suara aneh di malam hari semakin sering terdengar, dan bau anyir semakin menyengat. Ia merasa semakin terasing dan terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Hari demi hari berlalu, dan dampak dari ritual pesugihan semakin terasa. Para pelanggan yang sebelumnya ramai kini mulai menjauh. Banyak yang menghindari warungnya, terpengaruh oleh cerita-cerita menyeramkan yang beredar di kalangan masyarakat. Bu Minah merasa seolah semua yang pernah ia banggakan kini runtuh. Rini terus mengalami mimpi buruk, dan keadaan emosionalnya semakin memburuk. Ia sering terbangun dengan teriakan, dan Bu Minah merasa tidak berdaya. "Ma, kenapa semua ini terjadi?" tanya Rini dengan air mata di pipinya. Bu Minah tidak bisa menjawab. Ia merasa bersalah dan terjebak dalam labirin penyesalan. Suatu malam, saat Bu Minah sedang berdoa sendirian di kamar, tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur. Ia bergegas keluar dan mendapati seluruh perabotan di dapur berantakan. Suara gemuruh itu membuatnya ketakutan. "Apa yang terjadi?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Dalam keadaan panik, Bu Minah memutuskan untuk menghentikan semua ritual. Ia mengumpulkan semua sesajen dan perlengkapan yang pernah digunakan dalam ritual pesugihan. Dengan hati bergetar, ia membakar semuanya di halaman belakang rumah, berharap bahwa dengan mengakhiri semua ini, ia bisa mengembalikan kedamaian di keluarganya. Namun, saat api menyala, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Angin kencang bertiup, dan cahaya dari api seolah menarik perhatian sesuatu yang tidak terlihat. Bu Minah merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan ketakutan mulai menguasai dirinya. "Apa aku sudah terlambat?" pikirnya, merasakan bahwa karma dari semua yang telah dilakukannya kini kembali menghantuinya. Ketika malam tiba, suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Bu Minah merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan yang telah ia buat. Kesedihan dan penyesalan menyatu, membawanya ke dalam kegelapan yang dalam. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Atau akankah ia terjebak selamanya dalam penyesalan yang menyakitkan? Satu hal yang pasti, karma yang ditimbulkan dari tindakan pesugihan yang dilakukannya kini telah menghantui setiap langkahnya. Dan saat ia terbangun di tengah malam, suara tangisan itu semakin mendekat, seolah mengingatkannya akan harga yang harus dibayarnya. Setelah membakar semua sesajen dan alat-alat ritual yang pernah digunakan untuk pesugihan, Bu Minah merasa seolah beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Kegelapan yang mengintai tidak kunjung pergi, dan suara-suara aneh masih terdengar di malam hari. Ia merasa seperti hidup dalam ketidakpastian yang terus menghantuinya. Pak Hamid, suaminya, semakin menunjukkan kekhawatiran. "Minah, kita tidak bisa terus begini. Kita harus pergi dari sini," katanya, nada suaranya menunjukkan ketegangan yang mendalam. Bu Minah mengangguk pelan, menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama di tempat yang penuh dengan kenangan menyakitkan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjual warung dan rumah mereka. Bu Minah berusaha untuk tidak merasa putus asa, tetapi perasaan kehilangan menyelimuti hatinya. Warung lontong kupat yang pernah menjadi harapan kini menjadi tempat yang dipenuhi dengan kenangan pahit. Setiap sudutnya mengingatkan Bu Minah pada kesedihan dan penyesalan yang telah dialaminya. Setelah menjual semua yang dimiliki, mereka memutuskan untuk pindah ke desa yang lebih jauh. Bu Minah berharap bahwa dengan berpindah tempat, hidup mereka bisa mulai baru.
Ia ingin melupakan semua yang telah terjadi dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh tindakan pesugihan itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Sesampainya di desa baru, Bu Mina berusaha keras untuk memulai hidup baru. Ia membuka warung kecil, menjual makanan sederhana. Meskipun warungnya tidak sebesar yang dulu, tetapi kehadiran pelanggan yang ramah dan lingkungan yang bersahabat memberi Bu Mina harapan baru. Ia merasa bahwa mungkin inilah kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah dibuat. Namun, meski tampaknya segalanya berjalan baik, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Rini, meskipun berusaha untuk ceria, masih sering terbangun di malam hari dengan ketakutan. "Ma, aku merasa seperti ada yang mengikutiku," keluhnya. Bu Mina merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata putrinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menghibur Rini, karena ia sendiri pun tidak bisa mengusir rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Suatu malam, saat Bu Mina sedang menyajikan makanan di warung, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan. Sosok itu tampak familiar, tetapi wajahnya samar. Ketika Bu Mina berusaha mendekat, sosok itu menghilang. Rasa takut kembali menyelimuti dirinya, dan ingatan akan ritual yang dilakukannya kembali menghantui. Meskipun kehidupan di desa baru tampak lebih baik, Bu Mina merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh terkadang masih terdengar, dan bau anyir yang pernah mengikutinya mulai kembali. Ia merasa seolah tidak akan pernah bisa melarikan diri dari masa lalunya. Pak Hamid, yang semakin khawatir, mulai mengajukan ide untuk mencari bantuan dari orang-orang di desa. "Mungkin kita perlu berkonsultasi dengan dukun atau orang yang bisa membantu kita mengatasi semua ini," sarannya. Bu Mina merasa ragu, tetapi di dalam hati, ia tahu bahwa mereka perlu mengatasi masalah ini sebelum terlambat. Pada suatu siang, mereka pergi menemui seorang dukun tua yang dikenal di desa. Dukun itu tampak bijak dan memiliki aura yang menenangkan. Ketika Bu Mina menceritakan semua yang telah terjadi, dukun itu mendengarkan dengan seksama. "Kau harus menyelesaikan urusanmu dengan masa lalu, nak. Setiap tindakanmu memiliki konsekuensi, dan kau perlu menghadapi mereka," kata dukun itu dengan nada serius. Bu Mina merasa berat hati. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masa lalu, tetapi kini ia diingatkan bahwa kebenaran tidak bisa dihindari. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Suara bergetar. Dukun itu menjelaskan bahwa ada ritual pembersihan yang perlu dilakukan untuk mengakhiri semua ikatan yang tersisa dari pesugihan. Mendengar penjelasan itu, Bu Mina merasa tertekan. Dia ingin berusaha untuk tidak terjebak lagi dalam praktik yang sama. Tetapi di sisi lain, ia juga ingin mengatasi rasa sakit yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa keputusan yang harus diambil tidak mudah. Tetapi untuk kesejahteraan keluarganya, ia bersedia berusaha. Kembali ke rumah, Bu Mina merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bingung. Tetapi satu hal yang pasti, ia harus berjuang untuk membersihkan nama dan kehidupannya dari bayang-bayang masa lalu. Apakah ritual pembersihan yang dijelaskan dukun akan membantunya, atau malah akan membawa masalah baru? Hanya waktu yang bisa menjawab, dan Bu Mina tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Bu Mina merasa semakin tertekan setelah pertemuan dengan dukun tua di desa. Dalam benaknya, ia berputar-putar antara harapan dan ketakutan. Meskipun sudah berusaha untuk memulai hidup baru, bayang-bayang masa lalu tetap mengintainya. Suara-suara aneh dan rasa cemas yang terus menyertai membuatnya merasa terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan Pak Hamid, mereka sepakat untuk melakukan ritual pembersihan yang dianjurkan oleh dukun. Mereka ingin mengakhiri semua ikatan yang tersisa dari pesugihan yang pernah dilakukan dan melepaskan diri dari beban yang menghantuinya. Bu Mina mengumpulkan semua perlengkapan yang diperlukan, air suci, bunga-bunga segar, dan bahan-bahan lain yang diminta oleh dukun. Malam itu, di halaman belakang rumah, Bu Mina dan Pak Hamid memulai ritual pembersihan. Suasana malam yang tenang membuatnya merasakan ketenangan yang sebelumnya hilang. Dengan hati berdebar,
Bu Minah mengikuti setiap langkah ritual, berdoa dengan penuh pengharapan agar semua masalah yang ada bisa teratasi. Saat air suci dituangkan di tanah, Bu Minah merasa seolah segalanya mulai terlepas. Ia berdoa dengan tulus, menyesali semua kesalahan yang pernah dilakukan, dan berharap agar keluarganya bisa mendapatkan kedamaian. Air mata mengalir di pipinya saat ia mengingat Rini dan Budi, serta semua momen bahagia yang pernah mereka alami. Ia ingin melindungi mereka dari segala sesuatu yang mengganggu. Ketika ritual selesai, Bu Minah merasa seolah beban berat yang selama ini menempel di pundaknya mulai terangkat. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, saat semua sudah tenang, Bu Minah terbangun dari tidurnya karena suara tangisan yang familiar terdengar di telinganya. "Rini," panggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, Rini menceritakan pengalaman aneh yang dialaminya semalam. "Ma, aku bermimpi tentang warung lama. Ada suara perempuan yang menangis dan meminta tolong. Rasanya sangat nyata," katanya dengan wajah ketakutan. Bu Minah merasakan hatinya bergetar. Apakah semua ini berarti bahwa mereka masih terikat dengan masa lalu? Dengan tekad baru, Bu Minah memutuskan untuk kembali ke tempat di mana warung lontong kupat berdiri. Ia ingin mengunjungi lokasi itu dan menghadapi semua kenangan yang tersimpan di sana. Meskipun Pak Hamid ragu, ia mendukung keputusan Bu Minah. Mereka berdua berangkat ke Surabaya, dengan harapan bisa menutup babak kelam dalam hidup mereka. Sesampainya di lokasi warung, Bu Minah merasa campur aduk. Kenangan indah dan menyakitkan silih berganti menghampirinya. Ia berdiri di tempat yang sama, mengenang semua usaha yang pernah dilakukan. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia berdoa agar semua kesalahan masa lalu bisa dimaafkan. Setelah menghabiskan waktu di sana, Bu Minah dan Pak Hamid kembali ke desa baru mereka. Meski masih ada rasa takut yang menyelubungi, mereka merasa lebih ringan. Bu Minah tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir, tetapi ia bertekad untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Di desa baru, Bu Minah mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat. Ia membantu tetangga-tetangganya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Meskipun masa lalu tidak bisa dihapus, Bu Minah berusaha untuk menciptakan kenangan baru yang lebih positif. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai dengan cara instan, melainkan melalui kerja keras dan kasih sayang. Bulan demi bulan berlalu, dan kehidupan mereka perlahan-lahan membaik. Rini mulai kembali ceria, dan Budi tumbuh menjadi anak yang penuh semangat. Keluarga itu belajar untuk saling mendukung, dan meskipun ada masa-masa sulit, mereka berusaha untuk tetap bersama. Akhirnya, Bu Minah merenungkan hikmah yang didapat dari semua pengalaman pahit yang dilalui. Ia menyadari bahwa mencari kekayaan dan kesuksesan melalui jalan pintas hanya akan membawa penyesalan dan penderitaan. Kebenaran dan kejujuran adalah jalan yang harus ditempuh meskipun penuh tantangan. Kisah Bu Minah adalah pelajaran tentang pentingnya menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan. Dalam perjalanan hidup, ada banyak godaan untuk mengambil jalan mudah, tetapi hasilnya seringkali jauh dari harapan. Dengan mengingat semua yang telah terjadi, Bu Minah bertekad untuk terus berjalan di jalan yang benar, memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Cerita ini berakhir dengan harapan dan penyesalan, tetapi lebih dari itu, ia mengajarkan kita bahwa setiap keputusan membawa dampak, dan kita harus siap untuk menghadapi segala konsekuensi dari pilihan yang kita buat.